wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Ayat. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang saya baca barusan terkait dengan bulan Ramadan, yaitu Allah menyebutkan 4 nama-nama Al-Quran sekaligus disebut dalam satu napas ayat, yaitu 1 Al-Quran, 2 Al-Huda, 3 Al-Bayinat, dan 4 Al-Furqan. Tentu dengan nama-nama yang berbeda-beda itu mengandung makna dan maksud tertentu. Nama pertama dari rangkaian ayat di atas yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Sebagai langkah awal, Al-Quran mesti dibaca. Sebab mengambil petunjuk dan sesuatu tidak bisa dilakukan tanpa membaca terlebih dahulu. Karena itu, belajar membaca Al-Quran wajib hukumnya bagi setiap muslimin dan muslimat. Kegiatan membaca ini disebut qiraah atau qiraatul Quran. Al-Quran sesuai dengan namanya bacaan, memang faktanya di dunia ini tidak ada bacaan yang paling banyak dibaca, yang terus-menerus dibaca di dunia ini, tidak lain kecuali Al-Quran. Dan tidak ada bacaan yang diatur tata cara membacanya sedemikian rupa, panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, kecuali Al-Quran. Dan tidak ada bacaan yang mudah dihafal di luar kepala semua 30 juz, dari mulai anak-anak, dewasa sampai orang tua, kecuali Al-Quran. Dan tidak ada bacaan yang dibaca sedemikian banyak oleh orang di dunia ini, walaupun tidak dipahami, tidak dimengerti apa yang dibaca, itu kecuali Al-Quran. Luar biasa. Nama yang kedua dari rangkaian ayat di atas adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Petunjuk adalah tanda yang membimbing seseorang untuk sampainya kepada suatu tujuan. Jika seseorang ingin sampai kepada suatu tujuan, maka mau tidak mau dia mesti mengikuti petunjuk tersebut. Dan petunjuk itu baru bisa diikuti dan dilaksanakan, harus dipelajari dan ditelaah dengan baik. Kegiatan mempelajari dan menelaah itu disebut tartilul Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan cermat, teliti, hati-hati. Langkah yang ketiga atau nama yang ketiga dari rangkaian ayat di atas adalah Al-Bayinat. Al-Bayinat artinya penjelasan, yaitu penjelasan yang menjelaskan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Penjelasan itu baru disebut dengan penjelasan jika ia menerangkan, menjelaskan dengan dipahami sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan keraguan. Dan penjelasan itu harus dipahami dengan detail satu persatu sebelum dilaksanakan. Kegiatan itu namanya tadarus. Langkah atau nama yang keempat dari rangkaian ayat di atas adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, yaitu petunjuk yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana
baik mana buruk, mana hak, mana batil. Jadi Al-Furqan merupakan penegasan, merupakan pernyataan dari 3 kegiatan sebelumnya. Kegiatan pertama tadi bacaan, itu Al-Quran bacaan. Dan bacaan itu merupakan petunjuk, dan petunjuk itu isinya penjelasan-penjelasan, dan penjelasan itu ternyata merupakan pembeda dengan sejelas-jelasnya, sedemikian jelas sehingga membedakan mana baik mana buruk, mana jelek mana baik mana buruk, mana hak mana batil, mana benar mana salah. Itulah yang disebut dengan Al-Furqan. Hadirin, jika Al-Quran sudah merupakan Al-Furqan, maka mau tidak mau mesti diikuti, ditaati, dan dilaksanakan dalam kehidupan. Kalau belum diikuti, belum dilaksanakan, berarti kita belum kelihatan furqannya di mata orang lain, di mata Allah terutama. Karena memang Al-Quran harus diamalkan. Jika belum diamalkan, belum kelihatan nilai isi Al-Furqannya. Jadi Al-Quran belum berdaya, belum bertenaga, belum beruh. Ingat dengan Umar bin Khattab yang punya masa lalu kelam, dia pembunuh, dia perampok, dia penzina, dia pemabuk. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, nyata furqannya 180 derajat antara kehidupan jahili dan kehidupan tauhidi. Terasa, terlihat, terdeteksi. Ungkapan saat itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak mungkin Umar beriman sebelum keledainya beriman. Saking mustahilnya seorang Umar masuk Islam. Tetapi dugaan mereka salah, meleset. Setelah Umar masuk Islam, dari lisannya mengalir kebenaran, dan dari kelakuannya rahmat bagi umat. 10 tahun beliau memimpin peradaban Islam di Madinah saat itu, sampai ke Andalus, sampai ke Romawi, ke Bizantium. Terasa peradaban Islam itu begitu maju di tangan Umar bin Khattab. Jelas furqannya. Mengapa Umar bisa sehebat itu? Padahal Umar punya masa lalu yang kelam, sementara kita tidak. Padahal konsep Umar dengan kita sama, bacaannya sama Al-Quran, petunjuknya sama Al-Huda, penjelasannya sama Al-Bayyinah. Mengapa Umar bisa furqan, kita tidak bisa furqan? PR besar buat kita. Di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya literasi, bulan Al-Quran, bulan Al-Huda, bulan Al-Bayyinah, dan bulan Al-Furqan. Marilah kita menjawab keluhan Nabi, menjawab kekhawatiran Nabi yang Allah ukir keluhannya itu dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul bersabda, "Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Wahai Tuhan, aku khawatir umatku menjauhi dari Al-Quran, jauh dari membaca, jauh dari menelaah, jauh dari mengkaji, dan jauh dari mengamalkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mampu mengamalkan semua itu. Hadirallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.